Sahabat, saya akan memberitahukan sebuah informasi. Jadi apa yang harus dilakukan agar tanaman tumbuh subur baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Seperti kemarau saat ini ya, di tahun 2023 ini sampai bulan September ini masih belum ada turun hujan di daerah saya, khususnya Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Nah, di sini akan saya berbagi informasi seputar tentang tanaman agar tanaman tetap subur atau makin sehat di masa pertumbuhannya, terutama tanaman yang baru ditanam ya oleh para sahabat tani dimanapun berada, terutama bagi saya sendiri juga ya. Jangan saya langsung review dan update dari atas sampai bawah, walaupun ini tidak semuanya ya, akan saya perlihatkan. Dan ini persis saya di bawah pohon durian musangking, yang dimana durian musangking sini barusan sudah melakukan satu penyiraman dan usianya hampir 3 tahun masa tanam. Baik, jangan kemana-mana, simak terus video sampai selesai. Saya akan langsung berbagi informasinya agar tanaman makin tumbuh subur di langsung musim hujan maupun musim kemarau. Ya, terima kasih. Berbagi informasi sharing, dan terutama ini tanaman durian, yang dimana tanaman durian bawor sini sudah saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu ya sahabat. Ini di musim kemarau saya tanam, dan setiap harinya saya melakukan penyiraman dan terus kasih basah lahannya karena ini sangat kuat sekali ya sahabat cuaca kemarau-nya gitu. Dan alhamdulillah dari mulai yang kecil sampai yang besar, tanamannya durian itu tumbuh sehat sama seperti yang di atas tadi itu. Itu yang di lahan datar sampai di terasering, dan ini paling bawah sendiri. Dan ada di seberang sungainya lagi di belakang saya, itu tanaman alpukat yang paling banyak, dan tanaman pisang tumbang sari. Jadi saya di sini akan saya berbagi informasi langsung. Jadi apa yang harus dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Jadi merawat tanaman agar tumbuh subur itu, yang pertama, sahabat perlu memilih dengan tepat media tanam. Kalau memang di Polyenter bag ataupun di polybag kan sahabat begitu ya. Baik di media kebun ya kan seperti ini ya. Jadi memilih dengan tepat media tanamnya itu, jangan sampai lahannya itu basah, becek gitu kan sahabat. Jadi terus memilih tempat untuk menanam juga. Jadi memilih tempat yang menanam untuk layak ditanami, ideal atau tidak, jangan terlalu basah lahannya ya. Sama-sama seperti ini kering wajar tanahnya ya, karena tanahnya ini terpapar terus oleh sinar matahari selama beberapa bulan ini. Jadi makanya terus saya guyur dulu ya, yang penting air tidak menggenang di sekitar permukaannya. Dan barusan sudah saya siram memang. Terus memilih tanaman yang tepat. Nah, agar tambah tumbuh subur, jadi harus memilih tanamannya juga yang tepat. Seperti ini, saya tanam di musim kemarau, tetap dia kuat ya, kuat karena saya terus memang saya siram ya. Kalau tidak disiram 3 hari sekali saja, karena saya informasikan itu hari kalau memang baru ditanam 1 bulan masa tanam, sahabat perlu melakukan pagi ataupun sore, 1 hari 1 kali menyiram ya, mau pagi ataupun sore. Kalau lebih daripada 1 bulan di usia masa tanam, sahabat boleh melakukan 3 kali sehari saja untuk metode penyiraman, baik siraman langsung seperti ini ataupun melalui metode air irigasi tetes ya, karena irigasi tetes itu jauh lebih efisien ketika tanaman di musim kemarau. Memberi sinar matahari yang cukup. Nah, ini sinar matahari harus cukup seperti ini ya. Artinya sinar matahari yang cukup itu seperti ini nih. Tidak ada naungan apa-apa, tidak rimbun apa-apa. Jarak tanam juga harus betul-betul diperhatikan. Ke kiri dan ke belakang serta ke depan itu sinar matahari memang harus betul-betul cukup, karena untuk memperlancar proses fotosintesis di pagi hari ya kan. Terus menyiram tanaman dengan teknik yang tepat. Nah, menyiram tanaman dengan teknik yang tepat itu artinya kita harus tepat waktu. Kalau memang siang hari boleh dilakukan penyiraman, yang penting sinar mataharinya itu tidak terlalu menyengat panas sahabat ya. Artinya kalau memang dia menyengat, terus airnya juga yang mau kita siram ke tanaman durian itu justru bukan malah menyuburkan tanaman durian itu sendiri, malah akan membakar akar tanaman duriannya ya sahabat ya. Kalau memang airnya masih panas, terus suhu udaranya juga panas ya, baik lakukanlah setelah asar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kalau sampai malam itu apalagi bagus ya. Tapi apalah daya kalau memang
lahannya di kebun, jarak dengan rumah ya memang ngeri juga ya. Lakukanlah pagi, kalau pagi sore gitu ya. Terus mengatur suhu dan kelembapan. Nah, suhu dan kelembapan itu kan sangat penting juga untuk tanaman. Suhunya terus seperti diukur dari melalui temperatur, kalau memang ada alat pengukurnya ya, pengukur suhu, kalau memang sahabat punya itu jauh lebih baik ya. Dan kelembapan jangan terlalu lembab, memang sedikala nanti musim hujan sahabat perlu menaungi gulma di sini ya. Terus tidak ada air yang menggenang, karena air menggenang itu bisa merusak akar, bisa merusak tanaman, dan banyak penyakit juga ketika nanti banyak air di sini menggumpal tuh, tidak menyerap, tidak lari, atau drainasenya buruk. Itu sangat pengaruh sekali bagi tanaman, dampaknya kan buruk karena terlalu banyak air dan kelembapan itu bisa menghambat pertumbuhannya tanaman durian dan akan membusukkan pada akar tanaman durian itu sendiri. Terus memastikan tanaman bebas dari hama, ya pastikan tanaman itu bebas dari hama. Ya artinya kalau ketika tanaman yang udah di kebun seperti ini, sahabat perlu melakukan metode seperti fungisida ataupun insektisida. Dan untuk interval pemakaiannya seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu 12 hari sekali ataupun 14 hari sekali lakukan sampai keadaannya betul-betul membaik. Terus memotong bagian yang kering atau yang mati, kita cek ya. Kalau memang ada yang kering, ada yang mati, sahabat perlu melakukan eradikasi ataupun pemangkasan ataupun pruning. Nah, berhubung di sini kan tidak ada sama sekali itu, tidak ada sama sekali ranting yang kering ataupun yang mati. Dan saya akan tunjuk di sini. Nah, kenapa saya ini dilakukan terus pemangkasan, karena itu hari memang terpapar mulai dahan-dahan sini ya. Memang di sini juga, makanya saya melakukan terus pemangkasan untuk dahan yang kering. Karena kalau dia tidak dipangkas itu, mohon maaf sahabat, ini apa namanya, akan mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman durian itu sendiri ya, untuk memunculkan tunas baru, apalagi di masa pertumbuhan, kecuali masa generatif. Dan ini boleh, apakah boleh ini bisa dibuahkan di musim depan atau tahun depan, tergantung usia dan keadaan tanaman itu sendiri. Kalau memang mau dibuahkan, sehatkan dulu tanaman duriannya sesehat mungkin, itu jangan sampai optimum. Harus betul-betul dioptimalkan perawatannya agar menghasilkan buah yang maksimal secara nilai kualitas dan produktivitas daripada hasil buah yang kita tanam atau yang kita panen, sehingga buahnya juga nanti nilai pasarannya bagus ya. Jangan sampai kita cepat-cepat ingin membuahkan berambisi, lalu tanamannya atau pohon duriannya sakit malah ya. Kasihan, udah sakit dikasih hamil lagi kan, dipaksa kita untuk mengeluarkan energi daripada tanaman durian di sini. Makanya banyak petani gagal paham kenapa tanaman durian saya sekali dibuahkan dia berbuah dan itu pun kurang maksimal, dan yang terakhir malah tanamannya mati. Karena itu terlalu banyak pemaksaan ya. Kalau bisa jangan terlalu dipaksa, kasihan tanamannya. Bukan apa-apa, tanaman harus dibeli dan tenaga juga harus diperhitungkan. Begitu kira-kira ya, harus diperhitungkan. Jadi jangan asal merawat tanaman durian, jangan menanam juga jangan sampai asal. Pastikan betul-betul lahannya itu harus ideal dan tidak sampai tanahnya itu becek. Diusahakan tanah yang mudah kering. Kalau memang kering dengan musim kemarau itu tidak masalah, namanya juga kemarau. Dipastikan tanahnya hijau itu jangan sampai terlalu becek ketika ditanam. Hindari untuk menanam durian atau menanam apapun itu di lahan yang tanahnya becek. Baik, hanya itu saja. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk menggurui siapapun di sini. Saya hanya sharing dan belajar. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para petani durian pemula atau petani cengkeh, kelengkeng, gitu ya, ataupun alpukat. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik, saran, bangun, tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Akan saya balas, jawab semampunya saya. Nanti akan saya update juga cara membuat pupuk organik cair dari kotoran walet yang memang harus difermentasi. Karena ada sahabat YouTuber atau sahabat subscriber yang memohon atau merequest untuk cara membuat pupuk organik cair dari kotoran walet. Insya Allah ada waktu akan saya update kembali.
Dan sebelumnya juga sudah memang saya update di video-video saya sebelumnya seputaran tentang cara membuat pupuk organik cair dari kotoran walet maupun kotoran kambing. Terima kasih, hanya itu saja sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.